Oke. Baik, untuk materi pada pagi hari ini yaitu turunan fungsi trigonometri. Sebenarnya untuk turunan fungsi trigonometri ini, ya ini sebenarnya hanya fungsinya saja, ya. Tapi aturan dalam menurunkan dan lain-lain itu nanti sama dengan turunan fungsi aljabar. Jadi ketika kemarin itu ada turunan hasil bagi, gitu ya, ada pembagi gitu, ada apa namanya pembilang dan penyebut, nanti bisa menggunakan rumus tersebut. Kalau nanti ada aturan perkalian, turunan dari perkalian dua fungsi, berarti nanti bisa menggunakan seperti yang di video kemarin, yaitu aturan caranya yang UV aksen plus apa U aksen V gitu ya, kalau nggak salah kemarin ya. Kalau pembagian kemarin U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu ya. Itu kayaknya udah pernah itu kayaknya di sekolah menengah. Betul nggak Mbak Mutia? Oh ya, berarti ini Ya, Pak. ya udah nggak usah aja ya berarti ya. Usah gitu ya. UAS aja lah ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Murojaah. Wih, yang ngurus luar biasa ya. Ini kelihatan banget muka-muka pesantren gitu. Oke. Ya, untuk sambil ini mengingat saja bahwa kita tahu bahwa ketika fx-nya itu adalah sin x, maka turunan dari fx itu adalah apa? Cos x. Ya. Nah, ini hanya ngingetin aja. Kalau ada turunan fx-nya adalah cos x, maka turunannya adalah apa? Min sin x. Nah, itu udah hafal ya. Udahlah, pulang aja yuk. Jika ada pernyataan x, nah gini ya misalkan ya. Maka turunannya adalah apa ini? Sek Sek 2x. Sek 2x. Wah, yang bener Sek aja bacanya. kuadrat X. Nah, sek itu apa sek? Sek kuadrat. Kan? Oh, sekan gitu. Ngomongnya sekan gitu loh, jangan sek gitu loh. Ngeri ya itu. Sekan kuadrat gitu ya. Apa ya? Nah, kalau misalkan ya, ini nanti perlu kita ingat ada namanya, tapi nanti aja nanti ya di sini ya. Ini yang kita pakai. Ya. Jadi kalau nanti ada sin x jadi cos x, kalau ada cos x jadi min sin x, kalau ada tan x jadi sekan kuadrat x. Nah, ini sesuatu hal yang pokok karena apa sebenarnya fungsi trigonometri itu kan hanya terdiri dari 3 sin konstan sebenarnya. Kok ada sekan? Sekan itu sebenarnya kebalikan dari apa? Sekan itu kebalikan dari apa sekan? Ayo. Sekan kebalikan dari cos. Ya. Kalau kosekan kebalikan dari sin. Kalau tan kebalikannya dari cotangent ya. Saya agak ngomong pakai Inggris pokoknya takut salah kaprah. Enggak dikira nek wong Jawa kotangen gitu kan enggak enak gitu loh. Nah, coba sekarang rekan-rekan apa namanya? Cari ini ya. Misalkan coba saya punya misalkan fx-nya adalah saya kira ya 2 sin x plus cos x. Nah, coba dicari turunan fx-nya berapa? Coba ini dulu, simpel-simpel aja dulu. Coba yuk. Yang belum sarapan boleh sambil ngemil-ngemil apa gitu ya. Asal jangan ngemil mie ayam ya. Ini udah pada di Jogja semua belum ya ini? Mbak Mutia udah di Jogja? Sudah, Pak. Rumah saya Jogja, Pak. Oh lah iya rumahmu Jogja ya. Ini yang dari Probolinggo udah di ke Jogja belum ini yang dari Probolinggo ini? Mbak Adinda sudah di Jogja? Udah, Pak. Udah semua ini. Mbak Fadia juga udah di Jogja?
Sudah Pak, rumah saya di Jogja. Oh lah ya, rumahmu Jogja ya. Mbak Nadia, Ilda. Are you Jogja? Iya, udah di Jogja Pak. Wah, wis. Jadi Jogja semua udah ngumpul aja di alun-alun utara aja ya. Nah, ini. Mbak Vira. Vira udah di Jogja ya, Mbak Vira ya? Iya, Pak, Sleman. Oh iya. Mbak Sulis di Jogja apa enggak tuh? Oh, belum. Oh, ya wes, nek belum berarti daring aja dulu. Soalnya kalau 100% udah di Jogja, ayolah kita mau ke Malioboro gitu. Oke, berapa ini ketemunya yuk? 2 cos X 2 cos X min sin X. min sin X. Nah, ketemu ya? Gampang ya? Ya, contoh kan yang gampang-gampang, nanti soal yang sulit gitu kan ya. Ini biar pemanasan. Ternyata turunan fungsi trigonometri itu gampang ya. Iya, gampang sekali ini, gampang. Yakin ya? Oke, sekarang saya punya lagi gini. Fx sama dengan X per ya, X plus cos X. Nah, coba F aksen X-nya berapa ini? Terus ngomong ini. Ayo ngomong serius. Kalau bisa ngomong. Tapi apa-apa nih misalkan ayah ngomongnya ya ratakan ayah. Oh, sing lagi iki curhat iki. Tetap saya. Lagi Fatunisa ini curhat lagi. Faiz mana nih? Biasanya ada Faiz yang ketawa-ketawa, mana ini Faiz? Faiz nggak ada. Tumben. Yo, berapa ini? Nah, silakan nanti kalau yang sudah boleh ngasih tahu ya nanti jawabannya. Ada yang sudah ketemu? Pak, kalau kayak gitu sin per cosnya diganti apa nggak usah, Pak? Hah? Yang mana? Inilah kan sin nggak jadi Pak. Diganti gimana maksudnya? Ini nggak usah diganti-ganti, ini soal gampang ini. Nggak usah diganti-ganti. Min sin X, Pak. Min sin X. Yang mana? Ketemunya berapa? Berarti langsung aja cos X per cos X min sin X, Pak. Ya enggak, itu kan perperan toh. Oh, Berarti diganti. Gunakan formula yang kalau mencari turunan untuk ini fungsi pecahan gitu ya. Ada pembagi dan ada yang dibagi, ada pembilang, ada penyebut gitu. Coba. Yuk jangan cuma diganti sin X jadi cos X, sin X jadi cos X, cos X jadi
min sin X gitu. Ya kan masih perperan, maksudnya belum bentuk sederhana gitu loh. Ya coba, pokoknya kalau ada perperan ya, kalau ada apa namanya, ada pembilang dan penyebut, ada pembagi, ada yang dibagi, itu silahkan gunakan aturan yang sudah ada sebelumnya, yang di video. Coba gunakan rumus itu ya. Masih ingat kan rumusnya? Yang U aksen V dikurangi U V aksen itu bisa nggak? Nah, betul V Mbak Fadia. kuadrat. Betul. Ya, betul Mbak Fadia. Coba gunakan itu Mbak Fadia. Bentar ya, saya tak sambil ini ya. Apa? Presensi ya. Saya juga harus presensi, nanti dikira bolos saya. Itu rekan-rekan yang kemarin presensinya error, besok saya cek lagi ya. Kemarin ada beberapa saya agak lupa kemarin, masih screenshotan kalau ikutan Zoom tapi lupa nggak presensi gitu. Kapan bukunya gue penjalukan semua apa ya? Yang Yang bilang itu gini. Silakan dicoba dulu ya. Ini pertemuan keberapa ini berarti ini? Ke-9 atau ke-8 ya? 10, Pak. Wah, 10 ya? Iyalah ya Allah, udah 10 kan ternyata ini. Ya, silakan Mbak Mutia. Udah ke-10 ini. Oke, 10 ternyata. UTS jangan dihitung loh ya. Sepuluh ternyata. Ada yang udah ketemu? Saya Pak. Satu, ya. Oke. Yuk kita lihat. Let's see. Oke, coba. Jadi saya ininya adalah sin X per sin X plus cos X ya. Oke. Berarti kalau pakai rumus yang perperan itu berarti punya apa? Punya Sin X. punya Sin sin X. Berarti U aksennya adalah Cos X. cos X. Oke. P-nya Sin X plus cos X plus cos X, maka V aksen adalah cos X. X. cos Hah? Sin Cos X. Cos min sin ya? Sin X. Oke, sekarang kita masukkan kosen X, berarti apa ini rumusnya kemarin? U aksen V min U V aksen Per V kuadrat. V kuadrat. Ya, medok sekali. Oke, U aksen V berarti apa? Cos X ya? Cos X dikali V-nya apa V-nya? Sin X plus cos X. Ini ya. Terus dikurangi U-nya apa U-nya? U-nya Sin X. sin X dikali Cos X min sin X. cos X min sin X. Dibagi, wah panjang ya ini ya. Ini apa ini berarti? Sin X plus cos X Sin kuadrat. X plus cos X kuadrat. Oke. Ini benirit. Coba ini. Kalian aja ya. Cos X sin X berarti sin X cos X. Sin X cos X. Ditambah cos kali cos berarti cos kuadrat X. Ya. Benar nggak? Iya, Pak. Dikurangi min sin kali cos. Min sin cos
Dikurangi mana? Min sin X kali min sin X. Berarti apa? Plus cos X ya? Plus cos X. Plus sin kuadrat. Min plus sin kuadrat X. Ya Allah. Ini nggak usah dijabarin, nggak apa-apa. Sin X plus cos X kuadrat. Kita selesaikan dulu yang di atas. Sin X cos X kurangi sin X cos X. Habis ya. Berarti tinggal sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Bener nggak? Per sin X plus cos X kuadrat. Ini berapa ini nilainya? 1. Oh ya udah. Seper sin X plus cos X kuadrat. Nah ya sudah. Just. Rekan-rekan sudah bisa berarti ya. Alhamdulillah. Saya mau tanyakan dari soal ini. Silakan. Monggo. Ini udah ada yang sudah ke kampus belum? Mbak Adida, apakah sudah pernah ke kampus? Sudah Ngapain? jalan-jalan. Oke, luar biasa ya. Sudah foto di logbook UIN ya berarti ya? Belum. Oh belum. Oh berarti belum lengkap. Kalau belum lihat ini foto di ini latar belakangnya logbook UIN gede itu. Ya silakan yang teman-teman yang sudah di Jogja bisa main-main ke kampus gitu ya, biar kenal sama dosen-dosen Pekim gitu ya secara live gitu ya. Ini Pekim kan, bener kan? Kalau mau ke ruangan saya juga boleh ya. Karena ruangan saya sama ruangan dosen Pekim ya deket-deket aja, sama-sama PMIPA. Cuma ruangan saya lebih bagus. Ruangan saya loh ya. Karena ruangan saya itu privat, cuma untuk 2 orang ya, jadi lebih enak, tidak rame-rame. Dan ruangan saya itu bukan tulisannya bukan ruangan dosen PEMA, tapi tulisannya ruang konsultasi. Jadi kalau rekan-rekan mau konsultasi silakan ke ruangan saya. Mau konsultasi matematika boleh gitu ya. Mau konsultasi Pak kalau mau pindah jurusan gimana ya Pak? Enggak, bercanda. Jangan pindah jurusan. Kecuali angkot ya. Mbak Intan gimana Mbak Intan? Are you okay? Iya, Pak. Oke. Baik. Ya. Saya agak something busy or maybe ngelamun gimana gitu. Oke, baik. Coba kalau sekarang ada ini. Fx sama dengan cos kuadrat X. Nah, coba tadi turunannya berapa? Nah. Ya. Berapa nih? Ini Mbak Khofifah udah di Jogja juga. Sudah. Wih, luar biasa. Mbak Yulfa udah di Jogja, Mbak Yulfa. Saya kan cuma Klaten, Pak. Saya kan cuma Klaten, berarti kan belum di Jogja. Iya, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa.
Ya mungkin semoga nanti rekan-rekan sudah benar-benar siap ya di semester depan lah paling tidak, karena ini kan sudah pertemuan ke-9 atau ke-10. Hanya berarti kalau ini pertemuan 10 berarti durasi kuliah hanya tinggal 4 minggu. Karena pertemuannya sampai 14 aja. Jadi setelah pertemuan 14 itu UAS ya. Jadi kemungkinan mungkin UAS itu akhir Desember mungkin loh ya. Kalau tidak kepotong banyak libur. Sehingga nanti ya itu nanti di semester depan ya saya harap kalau memang rekan-rekan menghendaki untuk luring gitu ya. Kan nanti ini kan masih tahap uji coba lah. Nanti kan semester depan itu sudah lebih mantap, sudah dievaluasi untuk luring yang sekarang uji coba. Ya, kalian nanti kalau memang sudah benar-benar siap, rekan-rekan bisa benar-benar ke Jogja semuanya aja gitu. Biar bisa kumpul bareng-bareng gitu ya. Biar kalau ngerjakan tugas kelompok itu beneran kelompok gitu loh. Ya Mbak Yulfa ya, nanti takutnya Mbak Yulfa yang kerja sendirian, yang lain cuma minjem nama gitu. Ya kalau kelompokan beneran, kalau daring kan kadang susah, gimana WA-an doang gitu kan lucu. Ada ketemu belum? Temennya berapa? Min 2 sin X. Min 2. Min 2 sin Sin X. Min 2 sin X. Dari mana? Dari mana? Hasilnya min 2. Oke ya. Min Ini kan bisa Bukan kita sih, Pak. artikan sama dengan cos X kuadrat. Ini ya. Ya. Cos kuadrat X itu sama dengan cos X kuadrat. Cos X dikuadratkan, bukan cos X kuadrat. Cos X dikuadratkan. Nah, ini berarti f aksen X-nya ya. Ini kan pangkatnya 2 ya. Kita turunkan jadi 2. Betul? Betul nggak? Iya, Pak. Betul? Yakin? Betul, Pak. Yakin. Iya, ya. Ini berarti 2 kali cos X. Betul? Iya, Pak. Dikali Min 2 sin X. Min 2 sin X bukan, Pak. turunan dari isinya. Turunan Sin dari X. isinya. Sin Min X. Sin sin X. X. Jadi kalau ada seperti ini ya, kita menggunakan aturan bahwa pertama adalah kita turunkan yang totalitasnya dulu. Kita turunkan untuk bentuk pangkatnya dulu. Ya, kita anggap cos X itu adalah katakanlah B. Berarti sama dengan B kuadrat. B kuadrat diturunkan berarti 2B. Ya kan? Nah, karena B-nya itu masih berupa fungsi, tadi kan baru diturunkan derajatnya atau pangkatnya. Ya, sementara isinya adalah fungsi cos X yang masih bisa diturunkan. Nah, maka cos X itu kemudian diturunkan menjadi min sin X. Jadi dikalikan. Jadi 2 cos X dikali turunan dari isinya, isi dalemannya. Min sin X. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini berarti ketemunya adalah min 2 sin X cos X. Bisa dipahami? Ini ya. Oke. Nah, hal ini yang disebut dengan aturan rantai. Aturan rantai itu adalah untuk mempercepat ya, daripada kita ada beberapa hal yang kita kadang tidak bisa kita jabarkan secara langsung, khususnya adalah cos kuadrat X. Ya. Itu menjadi cos X dikuadratkan. Apakah kita harus mengalihkan cos X kali cos X? Bisa aja. Cos X kali cos X. Perkalian dua ini? Perkalian 2 buah fungsi. Kita gunakan rumus UP
aksen P plus QV aksen misalkan. Nah, kan lama ya. Nah, bisa menggunakan aturan rantai. Bisa ya dipahami ya? Nah, aturan rantai ini tidak hanya berlaku untuk fungsi trigonometri saja. Fungsi aljabar juga sama. Ya. Jadi ketika nanti ada fungsi aljabar misalkan nih fx misalkan ya 2x kuadrat plus 3 pangkat 3. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini boleh saja rekan-rekan mengalihkan dulu sebanyak 3 kali ya dipangkatkan 3-nya di apa namanya Mbak Asisa? Diuraikan ya, diuraikan boleh baru kemudian turunkan. Tapi kira-kira pertama adalah lama enggak? Yang kedua, ketelitiannya bagaimana? Kalau pangkatnya 10, apa yang mau repot-repot gitu kan? Gitu kan? Itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita yang terpenting adalah pertama, kita adalah turunkan dulu. Ya, berarti ini ada 3, 2x pangkat 2 plus 3 kuadrat, ya kan? Benar ya? Dikali turunannya dari yang di dalam. Apa? 4x. 4x doang ya? Nah ini hasilnya. Hasil ini akan sama persis ya jika kita nanti uraikan juga. Ya, ketika di awalnya itu kita uraikan, baru kita turunkan dengan kita turunkan menggunakan aturan rantai terus diuraikan, nanti hasilnya sama. Atau mungkin rekan-rekan pengen mencoba ya, kita coba ya. Yang simpel aja. Misalkan saya punya fx adalah piro ya? 2x plus 4 kuadrat. Biar gampang nguraikannya ya. Nah, ini berarti kalau menggunakan aturan rantai, ini kan berarti adalah 2 kali 2x 2x plus 4 dikali turunannya di dalam 2. Gitu ya. Benar nggak? Berarti ini sama dengan 4 kali 2x plus 4. Ini sama dengan artinya 8x plus piro? 16. Oke. Itu note ya, 8x plus 16. Sekarang coba kalau kita uraikan dulu. Kita uraikan dulu 2x plus 4 kali 2x plus 4. Berapa ini? Mbak Mas, ayo. 4x kuadrat plus 8x plus plus 8x plus 16 plus 16. Oke, sekarang kita turun ini jadi berapa nih? 4x kuadrat plus 16x plus 16 ya. Nah, sekarang kita turunkan. 8x Plus 16. apa enggak? Benar. Sama ya. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa dengan menggunakan aturan rantai, ya kita akan mendapatkan hal yang sama dengan apabila kita menggunakan cara konvensional. Gitu, di sini kan jauh kalau untuk pertama dari segi penulisan jauh lebih simpel sebenarnya ya. Yang kedua, daripada ini kita harus menjelentrehkan dulu. Ya kalau ngalikannya benar, kadang bukan saya bukan saya merendahkan ya. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak teliti dalam mengalihkan ini. Kadang dia cuma depan sama depan, belakang sama belakang. Ada yang seperti itu. Lupa yang tengahnya ini loh. Depan sama depan, depan sama belakang, belakang depan, belakang belakang. Lah yang depan sama belakang dan belakang sama depan itu lupa. Taunya usponya kalau dikuadratkan semuanya depan kali depan, belakang kali belakang. 2x kali 2x, 4 kali 4. Waduh ya, ketemunya beda gitu ya.
Ya, tapi saya yakin untuk teman-teman sini enggak lah. Bisa ya? Jadi aturan rantai itu untuk mempermudah bagaimana kita menurunkan suatu fungsi. Ya. Dengan cara tentu saja kita anggap terlebih dahulu totalitas pangkatnya. Ya. Jadi ini dianggap sebuah konstanta, misalkan kayak X saja. Berarti kayak X pangkat 3. Berarti apa? Berarti 3X kuadrat. Tulis saja 3X kuadrat. X-nya diganti 2X plus 3. Nah, kemudian dikalikan isinya. Isi dalam kurungnya. Jadi kalau sudah seperti ini, ada alangkah lebih baiknya kita menggunakan dikurung ya, biar lebih mudah. Mana yang di luar, mana yang di dalam. Tinggal jauh lebih simpel. Jadi kalaupun misalkan ya, misalkan aja ketemu nih, ketemu misalkan fx gitu ya. Oh, 3x pangkat 100 gitu ya. Plus 2x pangkat 5.000. Oh, dipangkatkan 10.000 gitu. Ya nggak apa-apa, simpel aja gitu ya, dengan menggunakan aturan rantai. Gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi soal seperti ini udah pakai aturan rantai saja. Ngapain di diuraikan ya. Ya udah, ini kayak gampang aja ketemunya ini berarti 10.000 kali 3x pangkat 100 ditambah 2x pangkat 5.000 pangkat, karena dikurangi 1 jadi berapa ini? 9.999 ya, dikali ya udah isinya aja berapa ini? 300 x pangkat 99 ditambah 10.000 x pangkat 4.999. Gitu aja. Dah, selesai. Simpel gini aja ya. Gitu kan Mbak Aziza? Benar nggak? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi ketika ada seperti ini, Anda mengerjakan langsung dengan aturan rantai dan ketemunya cuma seperti ini, dan ini ya sudah selesai saja. Nggak usah kita repot-repot menguraikan gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang perlu diuraikan. Ini ruwet. Ya. Kalau kayak tadi yang ini pangkat 2 ya karena hanya untuk membuktikan saja gitu kan. Buktikan saja bahwa antara diuraikan terlebih dahulu baru diturunkan, dengan langsung kita turunkan dengan aturan rantai, ternyata sebenarnya hasilnya sama. Ya, silakan ada yang mau tanyakan. Jika ada yang salah mungkin bisa dikoreksi ya. Karena saya juga manusia ya, pandai-pandai tupai melompat kan apa? Pandai-pandai tupai melompat akhirnya ya lelah juga gitu kan. Ya Mbak Lilis. Sepandai-pandainya Mbak Lilis itu berlari, akhirnya capek juga dan berhenti. Saya nggak mendoakan kesandung loh ya. Cuma capek juga dan berhenti. Berarti memang ada waktunya, kadang kita itu memang harus, ya kita kadang salah atau kadang apa itu wajar gitu ya. Apa-apa. Semua itu on the progress. Kalau rekan-rekan ini kan orang-orang pendidikan semua ini ya. Katakannya, atau kata Mbak Adinda sih, katanya bahwa pendidikan itu kan sepanjang hayat gitu kan ya. Entah hayatnya siapa, saya nggak tahu. Ya, Mas siapa ini? Mas Mubarok. Mas Mubarok. Alhamdulillah, saya tadi baru nyekrol nyari cowok di mana, ketemu ini akhirnya. Mas Syafi Mubarok. Tidak tertampang di top 10 soalnya ini. Mas Syafi Mubarok ya. Oke, alhamdulillah. Silakan, ada yang mau tanyakan nggak dari ini? Monggo. Ada yang mau tanyakan nggak? Tidak ada? Tidak ada, mantuk-mantuk itu berarti tidak atau iya. Jadi, tidak ada, geleng-geleng itu artinya memang tidak ada atau memang tidak ada, alias ingkarannya tidak ada. Kalau pertanyaannya ada atau tidak ada, kalau tidak ada, itu harusnya dijawab bagaimana? Geleng-geleng atau angguk-angguk? Angguk-angguk. Kalau angguk-angguk itu artinya iya. Ya apa? Ya ada pertanyaan apa ya tidak ada pertanyaan? Saya nggak tahu ya, rekan-rekan dikasih logika matematika nggak sih di perkuliahan? Nggak ada ya? Kalau Pekin tuh nggak ada logika matematika gitu, nggak ada ya?
Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, pantesan logikanya. Praktikum artinya, Pak. Oh ya, lo kalau praktikum ya Tidak bodo amat ada. lah praktikum. Nanti praktikum terus ada responsi, terus ada laporan praktikum, ada ujian apa itu in-hall gitu. Saya sudah pernah merasakan praktikum fisika, praktikum kimia, mencampur adukan antara gula dengan air panas dan teh jadi sebuah larutan yang rasanya nikmat ya. Kalau diminum pagi-pagi ini enak. Kan larutan kimia itu sebenarnya. Yang kalian minum itu larutan kimia semua. Tidak ada yang larutan enggak kimia, larutan nabati itu enggak ada. Kalau katanya apa namanya kalau yang ada di iklan itu kan adanya apa? Natural kimia itu enggak ada. Kalau anak kimia itu melihat bahwa tumbuhan itu adalah unsur kimia. Ya enggak Mbak Mutia? Misalkan klorofil kalau di biologi itu kan dianggap sebagai zat yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi sesuatu. Ya. Tapi klorofil itu sebenarnya mempunyai rantai-rantai atom gitu kan. Nah, kalau kimia itu yang ngomongin itunya. Termasuk tubuh manusia itu sebenarnya terdiri atas karbon. Jadi antara manusia dengan arang itu bedanya tipis. Jadi kalau kalian wajahnya gelap itu berarti semakin mirip dengan arang. Itu jadi nggak ada masalah. Iya nggak? Katanya kita itu terdiri dari karbon. Kita mengeluarkan karbon dioksida, kentut juga karbon, gitu ya, dan sebagainya. Terus matematikanya di mana ya? Tahu saya. Gimana sih matematikanya? Pak, yang untuk turunan 2 kali belum ya, Pak? Belum, nanti dulu toh. Kamu belum punya turunan sekali, udah minta yang 2 kali itu. Juran saya. Santai dulu. Enggak, kita cek dulu. Di sini ada pertanyaan enggak gitu. Ada enggak? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut sesuai dengan requestnya dari Mbak Mutiah Khotimah Durori. Saya nggak tahu nama Mutiah itu siapa lengkapnya. Cuma teman saya ada namanya Mutiah, itu Mutiah Khotimah Durori. Orangnya cantik. Mbak Mutiah cantik kan? Iya dong, cantik dong. Kan cewek, Pak. Oh iya no, kalau saya ganteng. Mas Zaki ganteng lagi. Kalau Mas Zaki itu ganteng sekali. Kalau saya berkali-kali. Itu ya Mas Zaki ya. Ada maklum Mas Zaki kan belum laku kan? Belum. Oke, kita lanjut ke turunan tingkat tinggi. Maaf, tulisan saya jelek ya. Saya dulu pengen jadi dokter soalnya. Apa tadi Mbak Mutia? Yang turunan berapa tadi? Oh ya, turunan berganda ya. Ya, turunan itu ada turunan pertama dan turunan kedua, ada turunan ketiga dan seterusnya sampai turunan ke N sebenarnya. Dan yang menjadi problemnya adalah di antara turunan dan keturunan-turunannya itu tidak ada sesuatu hal yang sebenarnya berbeda. Jadi Anda tetap menerapkan saja ilmu turunan yang biasanya untuk kita turunkan untuk membuat turunan yang berikutnya. Gitu ya. Misalkan saya punya seperti ini. Fx itu sama dengan 5x pangkat 3. Nah, misalkan aja. Maka turunan pertamanya ya, ini f aksen 1 aksen yaitu turunan pertama. Berarti ini apa? 3 kali 5x pangkat 3 min 1 gitu ya. Berarti ketemunya adalah 15x pangkat 2. Benar nggak? Oke, benar. Maka turunan keduanya atau f double aksen, nah ini ya. Turunan keduanya adalah kita menurunkan dari turunan yang pertama. Berarti ini berapa? 15 kali 2 x 2 min 1. Kemudian adalah 30 x. Ya.
Kalau kita cari turunannya lagi, triple aksen gitu ya. Ya berarti otomatis kita menurunkan dari turunan yang keduanya. Karena turunan itu kan hierarkis ya. Mbah, bapak, anak, cucu, buyut, tangga, uger-uger botol, mubeng-mubeng sumur, dan sebagainya gitu ya. Ini juga sama ketika ditanyakan adalah fx-nya adalah 5x pangkat 3 dan yang ditanyakan adalah turunan ketiganya, maka untuk mencari turunan ketiga itu tidak ada rumus praktisnya. Tetap Anda harus hierarkis, kita cari turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Ini turunan ketiganya menjadi 30. Ya. Jadi nggak ada, Pak, rumus untuk mencari turunan keempat, Pak. Ya nggak ada. Anda harus step by step. Slow but sure gitu ya. Kalau katanya Mbak Khofifah itu. Kan Mbak Khofifah sangat sangat bijaksana sekali. Menteri Sosial ya, dulunya. Ya Mbak Khofifah ya. Ini kata Mbak Khofifah, kita harus slow but sure. Pelan tapi pasti. Yang jadi masalah adalah kalau sudah pelan nggak pasti pula, itu yang repot. Nah, ya. Jadi sebenarnya untuk turunan tingkat tinggi atau turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat dan sebagainya itu hanya kita mengaplikasikan katakanlah formula turunan berulang kali. Gitu ya. Dari turunan pertama untuk mencari turunan kedua adalah menurunkan hasil dari turunan pertama. Turunan ketiga adalah menurunkan hasil dari turunan kedua dan seterusnya. Ini kalau cari turunan keempatnya berapa? Enggak ada. Ya habis ya, 0. Ya. Nah, kenapa ini juga penting? Walaupun ini adalah simpel saja, makanya saya di waktu-waktu akhir ini aja ya. Ini karena ini nanti akan kita pakai dalam aplikasi turunan. Ya. Aplikasi turunan nanti adalah kita bisa menentukan nilai stasioner, nilai maksimum, nilai minimum, termasuk juga nanti misalkan kapan dia naik, kapan dia turun. Wah, ini senang banget ya. Kalau urusan naik dan turun ini senang. Kapan Mbak Mutiah naik, kapan Mbak Mutiah turun, kapan naik jabatan, kapan turun jabatan gitu ya. Tuh, nanti akan kita gunakan ke situ ya. Jadi intinya bahwa untuk turunan-turunan yang berikutnya itu hanya tinggal menurunkan hasil dari turunan sebelumnya. Nah, gitu aja. Itu ya Mbak Aziza ya. Ada yang mau tanyakan yang lain? Monggo. Ya, saya sambil karena beberapa. Mbak Adisya. Mana Mbak Adisya? Are you okay? Pak. Oke, ya wes. Sarapan dong? Belum. Oh, belum, pantesan ya. Gak lemah. Sarapan dulu ya. Sarapan dulu sebelum makan ya. Atau makan dulu sebelum sarapan. Kayak Mas Zaki itu udah sarapan dan mau makan sebentar lagi. Sarapan kalkulus, makannya nasi gitu ya. Mbak Setri Sunu Rofifa. Saya mau tanyakan nggak? Belum, Mas. Oh, belum, alhamdulillah. Kalau belum ada ya Allah. Senang saya kalau nggak ada yang tanya, berarti tanya udah mudeng gitu ya. Aman ya. Pak, Ya, boleh. kalau saya biasanya bingungnya di yang trigonometri, Pak. Loh, bingungnya gimana? Yang kan ini kan turunan 1, maksudnya kan turunan keduanya tuh mana aja yang diturunin gitu, Pak. Mana aja yang dulu ya sudah ya fungsinya no. Nah, kita contoh ya. Mulai dari yang simpel dulu karena contoh itu harus cari yang paling simpel. Efeknya adalah sin X. Ya. Kita cari turunan ketiganya. Wes, men rodok ruwet titik. Berarti kita cari dulu f aksen X. Turunan dari sin X apa? Cos X. Cos X. Oke, itu. Turunan keduanya, turunan dari cos X itu apa? Min sin X. Min sin X. Turunan ketiganya? Min cos X. Min cos X. Selesai kan?
Jadi gini lah, kita itu yang penting aplikasikan saja kalau yang di trigonometri ya, kecuali kalau nanti yang udah lumayan ruwet ya. Tapi saya rasa kalau trigonometri nggak terlalu ruwet. Soal yang dikeluarkan bukan yang ruwet-ruwet ya. Apalagi rekan-rekan ini orang-orang PKIM ya, bukan orang-orang PEMAT. Kalau orang-orang PEMAT yang sengaja gitu ya. Soal itu yang sekiranya nggak bisa diselesaikan aja gitu. Tapi kalau yang PKIM yang agak simpel. Karena kalau orang PEMAT itu yang terpenting bukan hasil akhir. Yang terpenting adalah pola pikir. Ruwet banget. Supaya apa? Supaya nanti di kehidupan nyata ketika menghadapi masalah besar itu nggak stres. Karena sudah terbiasa stres di kuliah. Nah, kalau rekan-rekan janganlah. Kalau rekan-rekan anggap saja matematika itu sebagai hiburan ya ketika sudah mengurusi molekul-molekul kimia yang agak ruwet. Oke ya, jadi gini. Di sini tuh pertama karena kita sin X, turunannya langsung cos X ya. Lah cos X ini kan turunnya min sin X. Lah minnya ini tetap terus. Min sin X diturunkan apa? Sin X itu turunannya apa? Cos. Lah karena ada min jadi min cos X. Kalau min cos X nanti turunkan lagi apa? Min cos X. Cos X turunnya adalah min sin X. Ya kan? Berarti min sin X. Jadinya sin X lagi. Balik lagi. Putar-putar gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, oke kita langsung ambil. Kok banyak kan? Nah, ini. Nah, misalkan ini ya. Nah, belum jam 8 kok sampai. Tekan fx. Yang tadi aja, sin x plus cos x. Kita cari turunan ketiganya. Nah, biasa. Berarti kita cari turunan pertamanya dulu, berapa tadi? Aku lupa ya. Apa ini tadi? Cos x min sin X. berarti turunan keduanya min dulu. min Min sin x min cos x X. Turunan ketiganya min cos x Cos X plus sin plus x sin X. sin X. Simpel aja gitu. Yang penting ininya. Kalau apa namanya di trigonometri itu yang penting rekan-rekan harus jeli mana yang turunannya ada minnya, mana yang enggak, dan nanti sudah ada minnya enggak sebelumnya gitu ya. Sehingga nanti kalau ada min jadinya plus, tapi kalau belum ada minnya jadinya tetap min gitu loh. Itu ya. Ya intinya yang diturunkan semuanya gitu. Ya. Semuanya ya. Semuanya. Lah kalau misalkan tadi yang ketemunya seper berapa tadi? Yang soal ketiga itu. Seper sin X plus cos X kuadrat. Itu kalau kita turunkan lagi gimana itu? Bisa nggak? Bisa nggak? bisa Bisa aja. Kalau mau gitu. Ya kan semua tergantung ya. Kalau cuma latihan kan tergantung kemauan yang mau berlatih ya. Nah ini kan sebenarnya kalau misalkan tadi ya ketemunya misalkan ini jadi f aksen X itu sebenarnya seper sin X plus cos X kuadrat. Kalau misalkan kita turunkan kedua, ini gimana? Ini kan sebenarnya bisa kita ini ya, bisa kita apa namanya? Bisa kita buat bahwa bentar. Maaf ya, sambil sini. Oke, ini kan sebenarnya kita buat menjadi sin X plus cos X pangkat negatif 2. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini kan sebenarnya lebih gampang kita bisa menggunakan aturan rantai gitu. Ya, misalkan F double aksennya berarti menjadi min 2 sin X plus cos X. Ini jadi berapa? min 3 Min 3 ya. Dikali turunannya cos yang x turunannya yang di dalam berarti apa? cos X x min min sin x sin X. Oh ini cos ya. Nah, ya udah. Temu. Kalau ini mau dibuat bentuk lainnya, ini kan min 3 ya. Ini min 2 berarti min 2
per kemudian sin X plus cos X pangkat 3. Bener nggak? Ini kali cos X min sin X. Dah, sampai sini aja nggak apa-apa. Boleh. Kalau ini mau dijabarkan dalam bentuk U per V, bisa ya. Silakan, panjang nih nanti. Boleh, boleh aja. Cuma nanti mengalihkannya bisa nggak? Karena ini sudah ada pangkat 3. Ya. Dan turunan dari V-nya sendiri sini, sudah tadi, ini kita nurunin lagi nih. Berarti kan? Kalau V aksen, ya. Ya nggak? Kan panjang. Ini kita gini aja. Tuh. Bisa dipahami? Mbak Mutia, gimana? Bisa dipahami ya? Ya nanti tergantung soal lah. Kalau soalnya agak berundat ya nggak mungkin lah kita membuat atau menanyakan turunan keempatnya gitu ya, nggak mungkin lah. Nanti waktu 90 menit habis cuma buat satu soal aja nggak selesai gitu ya. Oh iya Gitu? Pak, Ya. saya mau tanya lagi sebentar Pak. Boleh silakan. Kalau misalnya ini yang min 2, nah itu diturunin lagi sekali lagi, berarti ini kalau kita yang turunin lagi kurung- sekali lagi gini, ya. Ini menggunakan ini. Nah, gini, aturan U per V. Ya kan ini udah bentuknya apa ini? Perperan kan? Nah, atau pakai yang ini boleh. Kalau yang ini bisa menggunakan U kali V. Cuma ini kan pangkatnya sebenarnya kan pangkat negatif ya. Pangkat negatif itu kan sebenarnya seper. Jadi kayak 2 pangkat negatif 2 itu kan sebenarnya kan samanya seper 2 pangkat 2. Boleh aja, tapi nggak masalah. Yang penting nanti pangkatnya itu berarti tetap negatif. Kalau menggunakan U kali V. Kalau menggunakan ini pangkatnya menjadi positif. Perbedaannya hanya masalah bentuk pangkat dan bentuk bentuk pecahan dan bentuk tidak pecahan. Tapi tergantung dari pangkatnya. Jadi kayak misalkan X pangkat negatif 2 itu kan sebenarnya sama nilainya dengan seper X kuadrat. Sama, betul nggak? Bener kan? Bener nggak Mbak Aziza? Kayaknya Mbak Aziza masih ini bingung gitu. Gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan U per V, jadi untuk yang ini, yang kedua ini, boleh menggunakan U per V dan otomatis nanti untuk pangkat-pangkatnya pasti positif. Tapi untuk menggunakan U kali V, itu pasti nanti pangkatnya pasti selalu negatif. Karena ini sebenarnya kan dia di bawah, gitu ya. Di bagian pembagi atau penyebut lah, bahasa katakanlah gampangnya. Gitu ya Mbak Mutia, Mbak Aziza, dan rekan-rekan yang lain. Ada yang bertanyakan lagi? Silakan. Oke. Ada yang bertanyakan lagi? Silakan. Tidak ada? Silakan. Ada enggak? Ada enggak? Rekan-rekan semuanya. Kalau tidak ada, ya silakan untuk minggu depan rekan-rekan pelajari mengenai aplikasi turunan, ya aplikasi turunan fungsi, ya. Silakan pelajari baik untuk mencari nilai stasioner, mencari fungsi itu kapan naik, kapan turun, ya termasuk untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, ya. Dan itulah yang nanti sebenarnya mungkin salah satunya nanti berguna untuk di kehidupan perkimiaan gitu ya. Kehidupan perkimiaan gimana? Gitu ya Mbak Legend ya, Mbak Kofifa, Mbak Intan ya. Mbak Nadia Adinda, Farah Aulia, Ardia, Lilis, Setri Suno, Aziza ya.
Mbak Emilia, wah ini yang kayak orang luar negeri nih. Emilia. Oh, Emilia. Gadis cilik. Satu. Oke, mohon maaf ada gangguan kecil. Ya saya kalau di rumah gini. Jangan gitu ya. Nanti rekan-rekan semuanya coba belajar untuk aplikasi. Minggu depan nanti kita akan bahas itu. Dan nanti minggu depannya lagi kita akan langsung masuk ke integral. Ya. Jadi minggu depan aplikasi turunan, nanti minggu depannya lagi. Jadi minggu depan mungkin asinkronus. Nanti minggu depannya lagi yang ketika mulai integral kita langsung sinkronus lagi. Ya. Terus nanti ya punya integral dari integral tak tentu sampai integral tertentu. Kalau syukur-syukur nyampe integral ganda. Ya. Dan nanti di akhir itu aplikasi integral. Di akhir ya, nanti di akhir-akhir. Enggak langsung satu pertemuan bahas semuanya itu enggak. Nanti sesampainya aja. Ya, nanti kasihan ya Mbak Erba. Waduh banyak banget Pak. Masyaallah. Satu pertemuan 1 jam bahasnya udah sampai aplikasi integral Pak. Waduh ngeri ya. Nah, kita masih punya beberapa pertemuan lagi. Kalau ini katakanlah pahit-pahitnya ini pertemuan ke-10, kita masih punya 4 pertemuan. Jadi santai aja. Nyampe ya insya Allah. Sesuai dengan apa jadwal yang kita ini. Oke, gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Saya sekali lagi nanya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nanya kok yang mau ditanyakan gitu. Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan semuanya. Ya, silakan kalau memang nanti tiba-tiba ada pertanyaan, boleh langsung bisa di WhatsApp saja ya, rekan semuanya ya. Tidak usah khawatir. Silakan bertanya saja. Saya sih ini aja. Pokoknya selama saya tidak sibuk, langsung saya jawab. Kalau saya sibuk ya nanti nunggu tidak sibuk saya jawab gitu aja. Oke. Tapi kalau selama itu nanti nggak ketumpuk sama chat-chat yang lain ya. Kadang saking banyaknya grup-grup, wah tiba-tiba, kok ini ada pemberitahuan 1 chat tapi nggak tahu di mana ya letaknya, sangat jauh sekali ya, 2 kilometer saya nyekrol itu kan. Sian ya. Gitu ya, bagi nanti rekan-rekan yang kira-kira pernah chat saya kok ternyata kok tidak dibalas atau apa, mungkin tenggelam ya chatnya. Sudah saya baca, belum saya balas tenggelam duluan. Ya, jadi memang sedang nasib kurang baik. Silakan chat ulang ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jangan merasa misalkan kayak Mbak Dinda chat saya, wah Pak Aska sombong ini, saya ngechat nggak dibalas-balas gitu ya. Itu bukan karena saya sombong ya. Mungkin chat Mbak Adinda itu sudah kalah dengan Mbak Mas Kakanda dan sebagainya. Tenggelam jauh ke dasar lubang. Di rechat lagi. Di chat nggak apa-apa. Saya tuh ini ngechat lagi oh ya lupa tidak dibalas tadi ya, lupa. Nggak apa-apa. Biasalah gitu ya. Chat banyak sekali tapi HP-nya cuma 1 kan ya begitu resikonya kan. Kecuali kalau 1 chat 1 HP gitu kan jadi enak. Cuma capek milih HP-nya ya. Ini HP mana yang berdering ini gitu kan. Kalau berdering semuanya repot ya. Gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga rekan-rekan semuanya bisa memahami dengan baik materi yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu di Zoom berikutnya ya. Yang next week ya. Insyaallah next week. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk presensi. Nah, jangan lupa untuk presensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk presensi. Oke, saya meetingnya saya end ya. Dadah semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama. Oke, sama-sama lagi. Lagi sama-sama. Baiklah, saya end.